Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para pencinta catur dan para catur mania, selamat datang kembali di Legenda Catur Dunia. Final yang ditunggu-tunggu oleh pecinta catur antara Magnus Carlsen versus Hikaru Nakamura yang terjadi tadi malam di matchday pertama di turnamen Chess Champion Tour seri kelima ini. Tadi malam adalah matchday pertama kawan, sementara Magnus Carlsen leading atau unggul atas Nakamura. Setelah Magnus Carlsen dua kali bermain remis di game pertama dan kedua, dan di game ketiga dan keempat, Magnus Carlsen bisa menggebuk Nakamura. Dan di pagi ini kita akan ulas game ketiga mereka kawan. Dan di game ketiga ini permainan cukup alot. Langsung saja kita ke atas papan, bagaimanakah mereka bermain di game ketiga ini. Di game pertama dan kedua, mereka bermain dengan Nimzo Indian dan Ruy Lopez. Tapi di game ketiga ini kawan, mereka bermain dengan pembukaan Italia, Gioaccio Piano. Magnus Carlsen di sini pegang putih dan Hikaru Nakamura pegang hitam. Carlsen melanjutkan dengan pion C3, tentu mainline dari Gioaccio Piano. Kuda F6, pion D3 dan kedua pemain rokade di langkah ke-5-6 ini. Pion D5, pion pukul pion, dipukul balik oleh kuda, sekarang pion A4 lanjut Magnus Carlsen. Mungkin di langkah berikutnya akan diikuti dengan langkah pion B4 untuk mengancam gajah. Jika gajah mundur ke petak B6 akan dijebak dengan langkah pion A5. Nakamura melanjutkan dengan langkah pengembangan gajah ke G4, dibalas pion H3, gajah mundur ke H5, sekarang pion A5 ingin mendapatkan ruang lebih di area pertahanan hitam. Di sini Nakamura tidak mencoba memainkan pion A6 untuk memblokade langkah pion ini kawan, dan juga memberikan ruang bagi gajahnya untuk mundur ke peta A7, melainkan hanya memainkan kuda ke F6 kembali ke tempatnya semula. Pion B4 mengancam gajah, gajah mundur ke D6 dan Magnus melangkahkan atau mengembangkan kuda B ke D2. Dan barulah sekarang pion A6. Nakamura tidak ingin Magnus Carlsen memainkan atau mendapatkan penguasaan ruang di areanya di sayap menteri. Carlsen melanjutkan dengan langkah kuda E4 menantang pertukaran kuda. Jika kuda hitam tidak pukul kuda putih ini kawan, ataupun tidak memindahkan gajahnya, maka kuda putih siap pukul gajah petak gelap hitam. Carlsen tidak akan segan-segan menukarkan kuda dengan gajah petak gelap hitam ini. Kuda hitam pukul kuda E4, dipukul balik menggunakan pion. Sekarang raja bergeser ke H4. Ini menghindari pimpinan dari gajah putih ini, yang kemungkinan di langkah berikutnya akan bermain atau memainkan pion F untuk didorong maju ke depan. Menteri putih ke D3, menteri hitam ke E7 mengkoneksikan kedua betengnya, dan beteng putih digeser ke E1 untuk memperkuat posisi pion pusatnya. Kuda hitam lompat ke D8. Ini mungkin untuk mempersiapkan pion di lajur C ini untuk didorong maju ke depan, ataupun mempersiapkan langkah kuda bermanuver ke peta E6 yang mungkin nanti akan dilanjut ke peta F4. Langsung direspon oleh Carlsen dengan pion G3 untuk memberikan kontrol pada peta ini. Kuda hitam lompat ke E6 lanjut Nakamura. Kuda putih lompat ke H4, mungkin akan bermanuver ke peta F5 yang ingin menggarpu menteri serta gajah petak gelap. Nakamura tidak memperdulikan ancaman kuda, dia menggeser beteng A ke D8. Kuda F5 menggarpu gajah serta menteri ke F6, tapi Carlsen tidak langsung pukul gajah, melainkan memainkan pion G4 mengancam gajah petak terang. Gajah mundur ke G6. Sekarang Carlsen menggeser menterinya ke F3. Dan Nakamura merespon dengan langkah pion A6, membuka ruang bagi gajah ataupun rajanya untuk bergerak ke peta ini jika ada ancaman. Raja putih ke G2, kuda ke F4 skak, dipukul langsung oleh gajah, dipukul balik oleh pion, dan kuda pukul gajah, dipukul balik oleh pion. Sekarang gajah ke D5 memblokade langkah pion D. Lihat kawan, di sini sudah terlihat posisi putih sudah nampak unggul dengan posisi gajahnya yang berada di petak pusat. Dengan keberadaan gajah di petak pusat akan memberikan jangkauan yang lebih luas daripada gajah yang berada di pojok seperti ini kawan.
Dengan adanya gajah di pojok ataupun di sisi papan, jangkauannya akan jauh lebih sedikit daripada gajah yang ada di pusat. Tapi kita lihat saja apa yang bisa diperbuat oleh Nakamura di langkah berikutnya. Nakamura menggeser beteng naik ke D7 untuk melindungi pion yang ada di B7. Beteng A digeser ke D1, beteng hitam digeser ke E8, dan di langkah ke-27 ini kawan, Carlsen membuat langkah yang spektakuler. Gajah pukul pion B7 mengorbankan gajahnya. Langsung diterima beteng pukul gajah. Sekarang pion E5 mengancam menteri. Juga membuka diagonal bagi menteri, mengancam beteng di B7 ini. Menteri bergeser ke E7. Pion pukul pion kembali mengancam menteri. Dan menteri kembali bergeser ke D7. Beteng pukul beteng skak dipukul balik oleh menteri. Dan Carlsen melangkahkan betengnya naik ke D4. Ini untuk mengontrol peta E4 ini kawan. Karena apabila pada posisi seperti ini tadi, Carlsen pukul beteng yang ada di peta B7, maka gajah ke E4 skak, dan ini akan game over bagi Magnus Carlsen. Jadi Magnus Carlsen hanya mengangkat betengnya naik ke D4 untuk mengontrol peta E4 ini. Beteng hitam digeser ke D1 menghindari ancaman dari menteri putih, juga memblokade pion. Menteri pukul pion F4. Carlsen korbankan gajahnya tadi kawan untuk mendapatkan kompensasi 3 pion. Nilai yang cukup sebetulnya, tapi keunggulan perwira ataupun pion di babak middle game seperti ini, apapun bisa terjadi di langkah-langkah berikutnya. Menteri hitam bergeser ke B8. Raja putih naik ke G3, pion F6 membuka ruang atau diagonal bagi pergerakan gajahnya. Pion H4 lanjut Carlsen, Raja hitam bergeser ke G8, Raja putih turun kembali ke G2, dan sekarang gajah ke F7. Mencoba mengaktifkan gajahnya ke petak pusat agar jangkauannya lebih luas lagi. Raja putih G3, gajah E6, pion G5 menantang pion hitam, dipukul oleh pion H, dipukul lagi oleh pion putih, dan pion pukul pion lanjut Nakamura. Ini menurut kacamata engine kawan, langkah yang kurang akurat dari Nakamura. Mungkin patut dipertimbangkan pada posisi ini. Hitam melanjutkan dengan langkah menteri ke peta B5. Dan bila putih melanjutkan langkah pion pukul pion, beteng bisa digeser ke F7 bersiap pukul pion. Pion putih tidak akan berani pukul pion hitam karena otomatis menterinya akan tewas oleh beteng hitam. Mungkin putih memainkan pion C4 mengancam menteri, menteri bisa digeser ke H5 memberikan ancaman skakmat di peta H3. Dan tentu mungkin akan diblokade oleh menteri di H4, dan selanjutnya mungkin hitam bisa mencoba untuk bermain remis dengan membolak-balikkan menterinya di peta H5 serta peta E5 tadi. Di sini Nakamura tadi kawan memutuskan langkah pion F pukul pion putih dan dibalas dengan langkah menteri ke E5. Carlsen tidak langsung pukul pion ini melainkan memberikan ancaman bagi gajah petak terang hitam. Gajah mundur ke F7, sekarang pion F3, Raja hitam bergeser ke F8, Raja putih bergeser ke F2, Raja hitam ke G8, Raja putih kembali ke G3, Raja kembali ke F8. Carlsen tidak ingin mengulangi langkah rajanya ke peta F2, memilih langkah menteri pukul pion G5 dan beteng pukul pion D6 balas Nakamura. Menteri putih ke C5 mengepin beteng juga mengancamnya. Di backup oleh Raja ke E7, menteri E5 skak, Raja D7, Raja putih bergeser ke F2. Ini langkah menunggu dari Magnus Carlsen kawan, dibalas Nakamura, menteri ke peta F8. Lagi-lagi Nakamura membuat langkah yang kurang akurat, mungkin patut dipertimbangkan bisa memainkan pion G6. Setelah dibalas menteri ke peta G7, menteri bisa bergeser ke E8, dan selanjutnya mungkin terjadi seperti ini. Permainan pun masih cukup seimbang apabila tetap dilanjutkan kawan-kawan dengan variasi seperti ini. Nakamura di sini kawan tadi memutuskan langkah menteri ke peta F8 langsung.
Dibalas Carlsen dengan Menteri F5 skak, Raja ke C6, Menteri C5 skak, Raja ke D7, Menteri kembali ke F5 skak, Raja ke C6. Dan jika Menteri putih ini bolak-balik ke sini kawan, maka akan terjadi repetition move yang otomatis permainan berakhir miss. Carlsen mencoba dengan langkah beteng pukul beteng skak, dipukul oleh Menteri hitam. Jika dipukul oleh Raja hitam, maka Menteri ke C5 dan game over sampai di sini bagi Nakamura. Dipukul oleh Menteri hitam, Carlsen mendapatkan gajah hitam di F7. Sekarang Magnus Carlsen membalikkan keadaan. Dan mungkin di langkah-langkah berikutnya kawan, admin tidak akan memberikan panduan suara karena permainan di endgame ini cukup melelahkan bagi bibirnya admin. Biar bisa dower bibirnya admin kalau ngomong terus kawan. Jadi saya selingi musik saja sambil melangkahkan bidak-bidaknya saja. Dan coba lihat kawan bagaimana reaksi Nakamura yang gedek-gedek terus setelah keadaan berbalik bagi Magnus Carlsen. Dan pada posisi ini kawan, apabila hitam mencoba menerima tantangan menteri, maka putih akan memukul balik menggunakan pion, tidak menggunakan raja. Ini bermaksud mendobel pionnya seperti ini agar langkah berikutnya bila hitam melanjutkan promosi pion kawan, maka pion yang ada di petak B6 ini memblokade atau tempo bagi hitam memberikan skak bagi rajanya. Dan tentu saja bila dilanjutkan, putih akan lebih mudah dengan variasi ini untuk memenangkan permainan. Jadi Nakamura tidak melanjutkan dengan langkah menteri pukul menteri, dia menggeser menterinya ke F7. Dan dibalas Carlsen dengan langkah menteri B1 skak, raja ke H6, menteri ke E4, dan menteri hitam ke G7. Di sini kawan, di langkah ke-90 ini Hikaru Nakamura menyerah. Karena ancamannya simpel kawan, menteri putih akan ke H4 skak, raja pasti bergeser ke lajur G, menteri putih mendapatkan pion hitam skak, raja ke F7, menteri pukul menteri, dan raja pukul menteri. Dua pion ini akan menjadi next presiden selanjutnya, dan sudah tidak perlu dilanjutkan lagi sampai skak mat. Itulah kawan permainan antara Magnus Carlsen dan Hikaru Nakamura yang cukup alot sampai 90 langkah di game ketiganya tadi malam. Untuk sementara kawan, di match day pertama babak final ini Magnus Carlsen unggul atas Hikaru Nakamura. Nakamura masih mempunyai kesempatan untuk membalikkan keadaan nanti malam. Kita tunggu saja nanti malam bagaimana kiprah dari Nakamura ini. Dan saya ucapkan terima kasih, kita akan bertemu di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.